الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Dari makan Rasulullah, dari cara jalan Rasulullah, dari cara seperti apa Rasulullah tarik napas, seperti apa Rasulullah melakukan di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Itu terpotret sudah dalam kitab Imam Turmudi As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kelengkapan pribadi Nabi. Nah, di situ dijelaskan mana-mana yang sifatnya ta'abudiyah, yang sifatnya ibadah, mana-mana yang sifatnya keseharian. Yang sifatnya ibadah disebut kurbah, yang sifatnya keseharian disebut to'ah. Semakin yakin, oh ini yang disebut to'ah, ini yang disebut to'ah, kepatuhan terhadap apa yang menjadi keseharian Nabi. Niatnya ingin mengikuti keseharian Nabi, cara berpakaiannya keseharian Nabi. Betul, memang Nabi kesehariannya pakaiannya seperti itu, gamis putih, memang kesenangan beliau begitu. Ya, tapi kalaupun tidak jadi dosa atau kita tidak dianggap melanggar sunnah. Nah, belum lagi soal yang menyangkut kepribadian, kemanusiaan Rasulullah. Sedih, senang, gembira, sumringah, lapar, haus, ya, menangis, tertawa, tersenyum. Nah, itu disebut jibiliyah. Disebut jibiliyah. Nah, yang to'ah dan jibiliyah ini tidak sepenuhnya kita bisa melakukan, gitu ya. Tidak sepenuhnya kita bisa melakukan. Baik, ikhwan fillah azakumullah, saya pikir itu paparan singkat bagaimana kita menangkap potret keagungan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ciri orang mencintai Allah pasti mencintai Quran. Wa alamatu hubbil Quran fahubbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mencintai Quran, pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna alamatu hubbi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam fa hubbu sunnatihi. Ciri orang mencintai Rasulullah sudah pasti mencintai sunnah-sunnah beliau. Fa inna alamata hubbi sunnati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri yang mencintai Rasulullah pasti dia merawat, menjaga, memelihara kebeningan hatinya, kebersihan jiwanya, tazkiyatun nafasnya dipelihara. Dan ciri orang yang memelihara jiwa, ciri orang yang memelihara hati, ciri orang yang memelihara kedalaman batinnya, kata beliau, maka dia akan memposisikan dunia tidak mengalahkan akhiratnya. Jadi urusan dunia tetap dijalani, tapi tidak pernah mengalahkan akhiratnya. Buru oleh kalian kenikmatan negeri akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan urusan dunia. Ayat dan hadis nabinya itu disebut sumber hukum atau sumber dalil. Tapi ketika menjadi penafsiran ulama, menjadi penafsiran ahli ilmu, ahli ijtihad, maka sumber ini berubah menjadi pandangan hukum. Pandangan hukum itu disebut fikih. Fikih. Untuk menafsir ayat dan hadis, maka lahirlah pandangan hukum, pandangan ahli ilmu, pandangan Imam Abu Hanifah,
pandangan Imam Malik, pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Maka jadi fikih. Fikih Imam Ahmad, fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Abu Hanifah, fikih Imam Ahmad bin Hambal. Dijamin agama tidak akan pernah sirna dimanapun adanya ketika kita semua ikut terlibat untuk menyelamatkan ajaran agama ini. Nah, jadi satu, warisan aturan. Warisan kedua sifatnya kesungguhan. Kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisan kesungguhan. Kesungguhan yang pertama, kesungguhan membela agama Allah, baik secara fisik ataupun non fisik. Nah, secara fisik mengusir musuh di medan tempur, jihad namanya, orangnya mujahid. Nah, yang disebutkan tadi, merawat, melestarikan ajaran agama dengan kekuatan intelektual. Orang jadi paham halal haram, orang jadi paham apa itu mubah, apa itu makruh. Orang bisa paham ini masru, goyer masru, ini disyariatkan, ini tidak. Nah, jadi mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, orang jadi paham itu perlu kesungguhan. Maka kesungguhan yang kedua disebut ijtihad. Maka tidak semua orang disebut mujtahid kalau tidak memiliki persyaratan menjadi ahli ijtihad. Barangkali awam intelek itu bahasa usul fikihnya apa? Bahasa usul fikihnya awam intelek itu ittiba. Jadi awam intelek itu bahasa usul fikihnya apa? Ittiba atau muttabi. Kebalikan muttabi apa? Muqallid. Kalau jadi muttabi, setiap ada orang menyampaikan pesan agama, lalu dia berpikir, dari mana si ustadz mendapatkan berita itu? Saya harus tahu di kitab apa? Apa saya bisa membaca? Apa saya harus di mana mencarinya? Nah, rasa keingintahuan itu menyebabkan orang ini menjadi terhormat, menjadi muttabi. Maka para imam ahli fikih mengkritik sifat-sifat seperti itu. Jadi jadilah awam yang intelek, awam yang kritis, ya, awam yang kritis. Maka disebut muttabi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, warisan agung Rasulullah bersifat kesungguhan. Yang kedua adalah kesungguhan dalam hal ilmu. Kesungguhan yang ketiga, mengusir musuh di medan langga gak bisa, mengusir musuh di medan tempur tidak mampu, berpikir juga terbatas. Masih adakah kesempatan kita untuk bersungguh-sungguh menggapai panggilan Allah? Masih. Duduk-duduk di majelis ilmu itu perlu kesungguhan juga. Kalau duduk-duduk di majelis ilmu gak sungguh-sungguh, kita pengennya pulang aja kan. Kalau gak sungguh-sungguh, bangun malam sholat tahajud saja perlu sungguh-sungguh. Kalau bukan kesungguhan gak hadir di sini. Kesungguhan semacam itu disebut mujahadah. Jadi kalau kita tidak mampu berjihad yang lebih fokus, tidak mampu berijtihad seperti dahsyatnya para ulama, kita bisa bermujahadah dengan Allah, dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Menuntut ilmu, tilawatul Quran, sholat duha, sholat rawatib, tahiyatul masjid, bangun malam, infak, sodakoh, dan lain sebagainya. Nah, itu mujahadah. Dan yang paling terakhir, warisan agung Rasulullah bersifat kudwatan, keteladanan yang mencakup keteladanan dalam hal ibadah, keteladanan dalam hal keseharian,
keteladanan dalam hal sisi-sisi manusiawi. Keteladanan dalam hal ibadah artinya sifat-sifat ibadah yang Nabi contohkan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, itu disebut qurbah. Sifat-sifat Rasulullah yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, itu sifat qurbah. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok agung. Maka itu tercermin dari narasi ayat yang begitu sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, sosok yang memiliki khuluq, akhlak pekerti yang agung. Nah, jadi tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Di mana sosok ini diabadikan pula pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sosok ini diabadikan dalam Taurat. Sosok ini diabadikan dalam Injil. Cuma Taurat dan Injil menyebutnya Ahmad, bukan Muhammad. Iya. Cari-cari nama Muhammad gak ada dalam Taurat dan Injil, adanya Ahmad. Tapi itu sudah diklarifikasi oleh Nabi. Li khamsatu asma. Aku memang memiliki 5 nama. Aku diberi nama Muhammad, aku juga diberi Ahmad. Aku juga diberi nama Al-Aqib, aku juga diberi nama Al-Hasir. Aku juga diberi nama Al-Mahi, 5. Jadi Muhammad, Ahmad, Aqib, Hasir, Mahi. Nah, yang diabadikan dalam Taurat dan Injil Ahmad. Jadi Nabi sudah tabayun, Nabi sudah klarifikasi.